Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi ini pertemuan pertama kita ya. Ini pertemuan pertama kita di tahun ajaran 2020-2021 ya. Semester genap untuk mata kuliah Kimia Komputasi dengan saya. Gitu ya. Nah, untuk materi pertama yang saya sampaikan adalah penambatan molekul atau istilah lainnya molekular docking, atau nanti mungkin Anda akan lebih mengenalnya dengan istilah docking, gitu ya. Mungkin Anda sering dengar istilah itu, saya mau docking, saya mau belajar docking. Nah, ini bisa diketahui dengan cara docking, misalkan. Nah, sebenarnya docking itu apa sih? Gitu. Nah, ini yang akan kita coba pelajari. Oke, kita mulai saja. Mungkin kita belajar dulu docking dari sejarahnya. Jadi, docking ini sekarang telah menjadi salah satu metode yang banyak digunakan dalam SBDD. Gitu. Anda udah belajar ya apa itu SBDD di CADD, di pengantar CADD, dan udah belajar apa itu SBDD. SBDD itu Structure Based Drug Design or Discovery, atau desain obat berbasis atau berbantukan struktur. Struktur siapa? Struktur apa sih? Struktur dari molekul target, ya. Nah, docking itu termasuk metode SBDD yang sangat berguna dalam upaya-upaya penemuan obat baru. Bagaimana sejarah docking? Nah, docking itu mungkin berawal dari sekitar tahun 1975. Sudah cukup tua, Anda belum lahir mungkin. Yaitu di situ dimulainya dengan ada pemikiran bahwa orang itu ingin mempelajari bagaimana sih interaksi molekuler yang terjadi. Jadi di dalam tubuh kita itu ada mekanisme-mekanisme pada level molekul seperti apa, itu ingin diamati oleh para ahli, tapi tidak tersedia mikroskop. Bahkan sampai saat ini tidak ada mikroskop yang bisa mengcapture atau mengamati dinamika molekul secara real time. Jadi molekul di dalam tubuh itu prosesnya seperti apa, apakah pergerakan mereka seperti apa, tidak ada yang bisa mengamati dengan menggunakan mikroskop. Hal ini menyebabkan para ilmuwan berpikir bagaimana caranya untuk memodelkan dinamika molekul tersebut secara in silico. Secara in silico itu artinya dengan menggunakan aplikasi komputer. Gitu ya. Itu adalah fase pada sebelum tahun 75. Jadi orang sudah mulai berpikir gimana memodelkan kejadian dinamika molekul itu secara real time atau memodelkannya secara in silico. Kemudian mulai pada tahun 1975 para ilmuwan itu mulai ramai melakukan penelitian pemurnian protein. Ya, protein itu kan Anda sudah pelajari, protein itu salah satu makromolekul yang paling melimpah di dalam tubuh dan dengan fungsi yang sangat unik. Gitu ya. Walaupun semua protein itu tersusun dari asam amino, gitu ya, dengan komposisi asam amino yang berbeda, dengan letak atau susunan yang berbeda, ternyata bisa menghasilkan protein yang memiliki karakter, yang memiliki sifat, yang memiliki fungsi yang berbeda. Itu uniknya protein. Nah, pada tahun 1975 ini, para ilmuwan itu sudah berusaha memurnikan atau memisah-misahkan protein. Protein tersebut dimurnikan melalui kristalografi sinar X atau spektroskopi NMR. Dan pada masa itu, penelitian ini sangat banyak dilakukan. Ya, adanya penelitian ini kemudian berarti kita semakin memiliki banyak pengetahuan tentang protein-protein di dalam tubuh, termasuk protein-protein mana yang potensial untuk dijadikan sebagai target kerja obat. Dari hasil kristalografi tersebut kita punya informasi bagaimana sih suatu protein tertentu gitu ya berikatan dengan ligannya atau dengan kofaktor atau dengan
koenzim yang lain, gitu ya. Nah, dari situ orang pun berpikir kemudian untuk mengembangkan yang namanya docking. Nah, teknik docking itu mulai berkembang pesat dari sejak tahun 1980. Pada masa ini, algoritma docking banyak dikembangkan, termasuk adalah algoritma docking untuk protein dengan protein. Ya. Dan saat ini docking itu menjadi tool atau menjadi alat penting dalam upaya penemuan obat baru. Oke, kalau Anda ingin tahu bertanya seperti apa sih docking itu, gambaran singkatnya, docking itu seperti ini. Docking itu misalnya adalah ada suatu target kerja gitu ya. Nah, target kerja obat biasanya kan berupa reseptor atau berupa enzim atau protein-protein yang lain ya. Oke, atau mungkin juga asam nukleat gitu ya. Nah, setiap molekul target atau molekul protein itu biasanya memiliki rongga-rongga sebenarnya pada strukturnya ya, memiliki rongga-rongga. Sebenarnya rongganya tidak cuma satu, banyak sekali rongga-rongga di dalam suatu protein gitu ya. Nah, rongga-rongga ini bisa menjadi tempat kerja atau istilahnya binding set gitu ya. Binding set atau yang menjadi tempat terikatnya suatu ligan. Nah, ligan di sini yang dinamakan ligan itu adalah bisa berupa molekul kecil atau bisa juga sebenarnya molekul yang lain yang terikat pada suatu protein. Itu disebutnya ligan. Tapi biasanya istilah ligan itu mengacu pada molekul-molekul yang kecil. Kalau protein kan molekul besar gitu ya. Anda perlu tahu membedakan molekul kecil atau besar itu biasanya didasarkan pada bobot molekulnya. Jadi makromolekul yang besar itu memiliki bobot molekul ribuan gitu ya. Nah, sementara kalau ligan atau molekul kecil itu memiliki bobot molekul puluhan bahkan hingga ratusan gitu ya. Nah, ketika target bertemu dengan ligan, kemudian didockingkan, maka mereka akan terikat. Gitu ya. Ini ada dockingnya masuk ke atau terikat pada rongga di dalam targetnya. Rongga di dalam targetnya inilah yang disebut sebagai binding set atau situs pengaktifan atau binding pocket. Binding pocket itu berarti saku pengikatan, gitu ya. Ini gambaran secara mudahnya seperti ini. Nah, contohnya misalkan ini kita punya protein, misalkan adalah suatu protein ya. Anda udah pernah belajar struktur dari suatu protein yang bisa menjadi target kerja obat, misalnya seperti ini. Ya, nah, Anda bisa perhatikan ini rongga-rongganya banyak sekali. Gitu. Ada banyak rongga di seluruh permukaan dari protein ini berongga-rongga ya, tidak sesuatu yang mulus gitu. Nah, kita tidak tahu binding setnya di mana. Gitu. Binding setnya di mana kita nggak tahu. Kemudian kita dockingkan ada suatu ligan, ini misalkan molekul ligan, kita dockingkan ke protein targetnya. Nah, kemudian akan terbentuk kompleks. Ya, kompleks itu artinya ya protein yang berikatan dengan ligannya. Nah, ketika sudah terbentuk kompleks seperti ini, kompleks protein ligan, nah kita bisa mengetahui sebenarnya di mana sih binding setnya. Nah, ini kan berarti ketahuan binding setnya oh di daerah sini nih. Nah, binding set di daerah sini, nanti Anda bisa ketahui di daerah yang ini sepanjang lekukan ini ada protein maaf, ada asam amino apa saja, ya. Nih, misalkan di sebelah sini ada asam aminonya apa gitu ya. Anda ingat ya, asam amino itu ada yang ada 20 itu. Nah, di sini apa saja, di sini apa saja. Nah, Anda bisa sebutkan semua asam-asam amino yang berada di daerah pengikatan inilah yang dinamakan binding set. Tuh. Konsep docking. Jadi, docking itu apa?
Docking itu adalah teknik pemodelan molekul yang digunakan untuk memprediksi bagaimana target, ya, target itu bisa berupa protein, enzim, atau asam nukleat berinteraksi dengan molekul-molekul kecil atau ligan, gitu ya. Sebenarnya ligan ini juga bisa berupa protein, tapi tetap proteinnya biasanya lebih kecil dari protein targetnya, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian mereka antara target dengan ligan itu membentuk suatu kompleks target dengan ligan. Nah, kompleks target dengan ligan ini kemudian diamati dinamikanya. Nah, oh maaf, jadi terbentuknya kompleks target dengan ligan ini kemudian akan mempengaruhi dinamika target. Dinamika itu ya artinya pergerakan targetnya ya. Target yang berikatan dengan tidak berikatan dengan ligan itu nanti akan berbeda. Akan berbeda konformasinya, akan berbeda bentuknya, berbeda pergerakannya. Nah, ketika dinamikanya berbeda dari dinamika berubah target ini berbeda, maka dia akan mempengaruhi aktivitas dari target tersebut. Ya, mempengaruhi aktivitas target. Jadi aktivitas targetnya itu mempengaruhinya bagaimana? Ya bisa meningkatkan atau bisa menghambat aktivitas dari target tersebut. Ya, tidak menyebabkan aktivitas yang lain. Dia hanya secara aktivitasnya itu jadi lebih tinggi atau jadi lebih rendah. Ya, ketika suatu target itu berikatan dengan ligan. Saya harap ini bisa dipahami. Docking itu sangat membantu dalam memprediksi pose. Pose itu artinya tadi ya, perilaku ligan pada posisi pengikatan. Jadi pose itu artinya bagaimana sih si ligan itu ada di posisi di situs pengikatannya. Posisinya seperti apa? Itu yang disebut pose. Ya, serta memprediksi afinitas antara target dengan ligan. Afinitas itu apa? Afinitas itu daya tarik untuk saling terikat. Ya. Afinitasnya tinggi. Afinitasnya tinggi itu berarti suatu protein target dengan ligannya itu punya kecenderungan untuk saling berikatan. Kalau afinitasnya rendah, berarti mereka itu kemungkinan untuk berikatannya kecil, gitu ya. Berdasarkan tipe ligannya, docking itu dapat dibedakan menjadi docking protein dengan ligan. Ligan itu arti aslinya adalah molekul kecil gitu ya. Nah, kemudian berkembang lagi ternyata docking itu juga bisa mendockingkan protein dengan asam nukleat. Jadi asam nukleat itu molekulnya lebih besar gitu ya. Kemudian yang ketiga bisa juga untuk docking protein dengan protein lain. Jadi dua protein itu ternyata bisa didockingkan, ditambatkan. Gitu ya. Docking protein ligan itu jauh lebih sederhana dibandingkan docking protein dengan asam nukleat atau protein dengan protein. Saya rasa ini bisa dimengerti ya, karena ya tadi kalau ligan kan molekulnya lebih kecil gitu ya. Oke, maka dia lebih sederhana ketika kita membahas dockingnya. Tujuan docking itu apa sih? Nah, tujuan docking itu yang pertama adalah memprediksi konformasi ligan. Konformasi ligan itu atau bisa disebut juga pose tadi ya, dalam binding set molekul target. Posenya seperti apa? Konformasinya seperti apa? Atau posisi atau cara berikatannya seperti apa? Ini yang dimaksud dengan konformasi ligan. Jadi tujuan pertama itu untuk mengetahui atau memprediksi bagaimana sih suatu ligan terikat pada binding set dari targetnya. Kemudian yang kedua adalah untuk memprediksi afinitas, ya, afinitas ikatan antara ligan dan target.
Nah, tahapan dalam docking ya untuk mendokingkan kan tidak begitu saja ya. Setidaknya ada 6 langkah yang diperlukan untuk mendokingkan eh, suatu target dengan ligan. Ada 6 langkah. Langkah yang pertama apa? Siapkan file ligan ujinya. Jadi ligan ujinya atau ligannya harus ada dulu. Siapin dulu. Nah, ligannya itu harus dalam bentuk struktur 3 dimensi. Ya, struktur 3 dimensi ligan bisa dapat dari mana? Bisa dari PDB, ya, Protein Data Bank, bisa dari Zinc Database, bisa dari PubMed, ya, PubMed Database, atau Anda gambarkan sendiri si ligannya itu, molekul ligannya. Gambarnya dengan apa? Dengan ChemDraw, gitu ya, atau dengan Marvin Sketch gitu ya, atau yang lain, aplikasi yang lain yang bisa digunakan untuk memodelkan suatu molekul gitu ya, atau suatu ligan. Itu yang pertama. Kemudian setelah Anda memiliki ligannya, kemudian yang kedua adalah persiapkan struktur 3 dimensi dari molekul targetnya. Ya, Anda sudah belajar ya tentang molekul-molekul target satu protein. Sebelumnya Anda sudah coba visualisasi, udah coba udah coba analisis juga gitu ya. Nah, kemudian kita bisa gunakan protein target tersebut untuk docking. Ya. Nah, struktur 3 dimensi dari molekul target atau protein ini dapat di-download di PDB. Nah, PDB itu menjadi andalan untuk hal ini ya, untuk menemukan, untuk mencari molekul target itu terutama ada di PDB. Tapi ternyata PDB itu juga masih sangat terbatas ya. Tidak semua molekul target atau protein target itu struktur 3 dimensinya sudah tersedia di PDB. Banyak protein-protein yang lain yang belum tersedia. Nah, kalau seperti itu solusinya bagaimana? Berarti kita nggak bisa docking dong karena struktur 3 dimensinya nggak ada. Ya, kalau struktur 3 dimensinya tidak ada, maka kita tidak bisa docking. Tapi ada alternatif cara lain, yaitu dengan melakukan pemodelan struktur targetnya. Jadi struktur targetnya kita modelkan dulu, gitu ya, dimodelkan dulu. Memodelkannya bagaimana? Oh iya, mungkin Anda harus tahu dulu. Tadi PDB, jadi struktur protein yang ada di PDB itu adalah struktur protein yang diperoleh dari secara eksperimental, secara percobaan. Jadi struktur itu secara protein itu secara percobaan dimurnikan, dipisahkan, kemudian gampangnya ya difoto gitu. Nah, fotonya itulah yang ditampilkan yang ada di PDB itu. Gitu ya. Jadi itu diperolehnya dari percobaan. Nah, kalau ini cara alternatifnya adalah dengan dimodelkan. Data percobaannya belum ada, kita modelkan. Nah, salah satu metode untuk memodelkan struktur target itu bisa dilakukan dengan yang namanya homologi modeling. Nanti kita akan bahas di pertemuan keberapa gitu ya, homologi modeling. Atau bisa juga dengan pemodelan ab initio. Ya, nanti kita akan bahas tersendiri untuk pemodelan molekul target ini. Oke, ini langkah yang kedua. Pertama harus punya ligan, kedua harus punya struktur 3 dimensi target. Ya. Kemudian yang ketiga adalah lakukan preparasi ligan dan target. Ini adalah ligan alami ya dari struktur 3 dimensi yang Anda unduh di PDB. Anda lakukan preparasi. Preparasi di sini berupa pemisahan antara ligannya dengan proteinnya. Jadi Anda pisahkan antara protein dengan ligannya, ya, ligan alaminya. Selain memisahkan antara protein dengan ligan, juga mungkin Anda memerlukan yang namanya penghapusan residu-residu alternatif, ya. Jadi mungkin di dalam suatu protein itu ada residu yang tidak kita kehendaki. Nah, itu bisa dihapus residunya. Kemudian penghapusan kofaktor dan penghapusan molekul air yang tidak diharapkan.
Selain itu, juga dilakukan penambahan atom hidrogen dan muatan parsial atom jika diperlukan. Oke. Kenapa harus ada penambahan atom hidrogen? Ya, karena molekul protein yang ada di dalam PDB itu tidak mengandung atom hidrogen, sehingga atom hidrogennya harus kita tambahkan. Itu di tahap yang ketiga. Kemudian di langkah tahap keempat itu dilakukan yang namanya validasi metode docking. Nah, validasi metode docking dilakukan dengan menentukan ukuran grid, ukuran ruang untuk dockingnya. Nah, ruang dockingnya itu harus diset sedemikian rupa berada pada binding set. Jadi dalam validasi docking intinya sebenarnya adalah menentukan di mana sih lokasi dari binding set. Itu tujuannya. Ya. Nah, bagaimana kok bisa tahu menentukan lokasi dari binding setnya? Ya tadi dari proses tadi kan kita punya struktur 3 dimensi dari protein target. Ya, protein target dan di situ kan sebenarnya protein targetnya itu membentuk kompleks dengan ligan. Nah, kemudian ligannya kita pisahkan. Setelah kita pisahkan, kita dockingkan kembali. Kita dockingkan kembali dan harapannya ketika mendockingkan kembali itu si ligan itu berada pada posisi semula, posisi sebelum dipisahkan. Nah, ketika sudah seperti itu, nah maka berarti baru kita bisa ketahui di mana binding setnya. Ya. Itu untuk validasi, untuk mengetahui binding set. Kemudian kalau sudah validasi, kita berarti sudah tahu binding setnya. Nah, berikutnya kita tinggal dockingkan ligan uji. Nah, didockingkannya, ligan uji berarti didockingkannya pada binding setnya. Gitu ya. Binding setnya yang sudah ditentukan pada proses validasi. Oke, nah docking itu bisa docking senyawa tunggal ya, berdasarkan jumlah senyawa yang di dockingnya. Jadi itu ada docking senyawa tunggal atau docking untuk virtual screening. Kalau docking senyawa tunggal itu jadi artinya dalam satu kali running docking ya kita hanya mendockingkan satu target dengan satu ligan saja. Itu namanya docking single docking atau docking senyawa tunggal. Nah, sementara kalau docking secara untuk virtual screening, jadi kita melakukan satu kali running docking dengan satu target, biasanya satu target, tapi ligannya banyak. Kita set misalkan ada 1000 ligan atau istilahnya lebih dari satu lah ya, ada lebih dari satu ligan. Kemudian kita dockingkan, kita tunggu sampai selesai. Nanti dari situ akan muncul di ranking mana sih senyawa-senyawa yang memberikan interaksi yang terbaik dengan targetnya. Tuh, kalau sudah docking ligan uji, langkah berikutnya adalah tinggal analisis dan visualisasi hasil docking. Gitu ya. Analisis, ya dianalisis dari segi energinya. Energinya mana sih yang energi pengikatan terbaiknya? Kalau misalkan dockingnya senyawa tunggal, ya kita cari pose yang mana yang memberikan interaksi terbaik. Gitu ya. Kalau misalkan dockingnya untuk virtual screening dari 1000 senyawa, misalkan kita disusun ranking berdasarkan tingkat energinya, senyawa-senyawa mana saja yang memberikan tingkat energi yang rendah, artinya memiliki afinitas yang baik, gitu. Kemudian kalau visualisasinya, kita memvisualisasi interaksinya. Interaksi yang terjadi itu seperti apa antara target dengan ligan. Tadi ada terbentuk ikatan apa saja sih, gitu ya. Ada interaksi apa saja, gitu ya. Atau interaksinya ini bisa ditandai dengan adanya ikatan intermolekuler. Ya, Anda udah belajar dulu di kimia medisinal, ada ikatan intermolekuler. Ada apa saja? Ada yang ingat mungkin? Ya, ikatan intermolekuler itu adalah ikatan antara dua molekul yang berbeda seperti ini, molekul target dengan molekul ligan.
mereka berikatan. Nah, berikatannya biasanya melalui ikatan-ikatan yang lemah seperti ikatan hidrogen, ikatan ionik, interaksi van der Waals, interaksi dipol-dipol, gitu ya. Itu. Nah, nih coba. Di sini Anda bisa perhatikan contoh gambaran dari proses dockingnya. Nih, perhatikan proses dockingnya. Ini misalkan ada gambar A. A ini adalah molekul ligannya. Kemudian molekul B adalah molekul proteinnya, protein targetnya. Gitu ya. Nah, kemudian yang C, ini kenapa kok numpuk? Ini sebenarnya ya satu ligan, tapi dia itu berubah-ubah pose, gitu ya, miring sedikit, melewat sedikit, gitu ya. Tujuannya untuk apa? Kenapa kok satu ligan di dalam binding setnya ini meliuk-liuk, melipat, memutar, memilih apa gitu ya, merubah-rubah bentuk seperti ini? Ya tujuannya adalah untuk mencari konformasi yang terbaik, ya. Ya, konformasi terbaiknya seperti apa atau pose yang terbaiknya di dalam binding set itu seperti apa? Itu ini proses pencariannya hingga kemudian ditentukan. Yang ketiga adalah bisa kita ketahui ya mana sih konformasi yang terbaik. Konformasi yang terbaik itu berarti menghasilkan tingkat energi yang paling rendah gitu ya. Atau afinitasnya paling tinggi. Afinitas paling tinggi itu ditandai dengan tingkat energi yang rendah atau semakin negatif, gitu ya. Nah, pada konformasi yang terbaik, nah visualisasinya interaksinya apa yang terjadi? Nah, interaksinya ini bisa kita lihat pada ini tanda yang ada garis putus-putus, gitu ya. Garis putus-putus ini biasanya sih ada keterangannya, gitu ya. Garis putus-putus misalkan warna biru misalkan, oh putus-putus warna biru itu ikatan hidrogen, oh berarti interaksinya ada ikatan hidrogen atau ada interaksi van der Waals atau yang lain. Nah, nanti kita pelajari interaksinya seperti apa, gitu ya. Dari sini. Jadi Anda tahu parameternya tadi untuk afinitas terbaiknya berarti dilihat dari energinya. Kemudian kalau interaksinya, nah dilihat dari ini ya, dari interaksi yang terjadi. Nah, ini berarti sebenarnya proses docking itu dilakukan dalam 2 langkah yang berulang. Jadi sebenarnya dalam proses docking ketika kita mendockingkan suatu ligan dengan suatu protein itu sebenarnya prosesnya itu hanya ada 2. Ada 2-nya apa? Yaitu adalah eksplorasi konformasi atau conformational search atau istilah lainnya sampling algorithm. Ini beberapa pustaka mungkin istilahnya agak berbeda tapi sebenarnya mengacu sama proses yang sama. Jadi ketika suatu ligan didockingkan pada target, maka yang mereka lakukan itu adalah mencari konformasi, ya. Nah, setiap konformasi itu punya tingkat energi, nilai energi tertentu. Konformasinya berubah, energinya berubah, gitu. Jadi kayak gitu, hanya satu konformasi diprediksi energinya, kemudian berubah konformasinya lagi, prediksi energinya lagi, kemudian gitu ya, seterusnya berputar sampai akhirnya diperoleh suatu hasil docking dengan tingkat energi tertentu. Tuh. Ini manfaat docking itu ada apa saja? Yang pertama itu membantu menginvestigasi mekanisme-mekanisme penting pada level molekul, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memberikan prediksi kuantitatif berdasarkan energetika pengikatan. Ya, prediksi kuantitatif ya tadi ya, energinya berapa sih gitu. Nah, kemudian memberikan informasi tentang model pengikatan ligan dan interaksi-interaksi yang berpotensi menstabilkan kompleks ligan target. Dan keempat, memberikan pemeringkatan senyawa-senyawa yang di docking. Ya.
Conformational search atau pencarian konformasi atau tadi sampling algorithm. Conformational search atau pencarian konformasi atau sampling algorithm itu adalah pencarian konformasi yang melibatkan sejumlah struktural dari ligan seperti derajat torsional, translasional, dan rotasional yang saling dimodifikasi. Jadi untuk mencari konformasi itu tadi dengan memodifikasi rotasi, torsi, transisi, translasinya gitu ya. Nah, secara umum itu ada dua metode pencarian konformasi, yaitu pencarian metode sistematik. Yang pertama metode sistematik dan yang kedua adalah metode stokastik. Metode sistematik itu adalah metode pencarian yang dilakukan dengan memberikan perubahan-perubahan kecil dan gradual pada parameter-parameter struktural dan konformasi dari ligan. Sementara kalau metode stokastik itu pencariannya dilakukan dengan melakukan modifikasi secara acak terhadap parameter-parameter ligan, parameter-parameter struktural dari ligan itu, ya. Bedanya itu ya sistematik dan stokastik. Nah, ini contoh, jadi misalkan gambaran dari conformational search atau pencarian konformasi itu misalkan di sini Anda bisa lihat satu ligan dengan memiliki dua gugus yang meruah atau bulky. Jadi gugus yang meruah atau berarti dia mudah berotasi, mudah apa ya, merubah konformasi gitu ya. Yaitu yang bulky-nya yang mana? Yang bulatan hijau dan yang ungu. Sehingga memiliki sudut dihedral, berarti memiliki sudut dihedral θ 1 dan θ 2. Kemudian pada B ini kita bisa lihat pada B itu θ 2 adalah sebuah sudut dihedral beku ya, sehingga variasi energi terjadi karena adanya rotasi pada θ 1 menyebabkan adanya penurunan energi. Gitu ya. Nah, ini misalkan yang apa namanya? Yang biru gitu ya. Menyebabkan penurunan energi. Pada metode sistematik, pencarian konformasi dilakukan dengan merubah seluruh parameter struktural lokal, yaitu yang biru ini parameter struktural lokal. Sementara kalau yang merah itu lingkaran merah, ini ada lingkaran merah ya pada B, ini merupakan parameter struktural global, mencapai kondisi minimum. Jadi semuanya baik parameter lokal maupun global itu saling berusaha untuk mendapatkan kondisi minimumnya. Ya, itu kalau pada pencariannya. Nah, C itu pencarian konformasi dengan metode stokastik. Kalau dengan metode stokastik yang menghasilkan berbagai konformasi secara acak nih. Kalau ini kan berurutan ya prosesnya, ini dari hitam ke sini ke hitam yang kedua, ke hitam berikutnya ke biru. Nah, baru di biru inilah diperoleh konformasi yang terkecil. Begitupun ini yang merah. Nah, kalau ini enggak, ini acak. Bisa dari atas langsung ke bawah, langsung ke ini dah dihitung. Pokoknya dicari mana sih secara acak, mana yang memberikan tingkat energi minimum. Itu proses pencarian konformasi. Nah, metode sistematik maupun stokastik itu memiliki problematikanya tersendiri. Jadi setiap metode itu sebenarnya tidak ada yang sempurna, punya kekurangan dan kelemahan masing. Metode sistematik itu berpotensi menghasilkan jumlah konformasi yang meningkat secara eksponensial. Jadi kalau dengan sistematik nanti konformasinya akan sangat banyak karena rubah sedikit energinya beda, rubah dikit, banyak sekali gitu ya, sampai diperoleh nilai yang minimumnya. Jadi nanti konformasinya akan sangat banyak. Kalau konformasinya sangat banyak, berarti sumber daya komputasi yang diperlukan juga sangat besar, gitu ya. Nah, itu masalah utama dari metode sistematik. Nah, metode sistematik seperti itu
ada upaya nggak perbaikannya? Nah, salah satu upaya perbaikannya itu dengan membangun yang namanya incremental construction algorithm. Nah, di sini dalam metode ini didesain, ini adalah satu metode yang didesain untuk mengatasi tadi ya, adanya lonjakan jumlah konformasi yang meningkat secara eksponensial. Gimana caranya gimana? Ya, jadi caranya struktur ligan itu dipecah-pecah menjadi fragmen-fragmennya. Jadi fragmen-fragmennya, kemudian masing-masing fragmen itu didokingkan pada binding set. Pada binding set, mekanisme ini mampu mengurangi terjadinya peningkatan jumlah pose secara eksponensial. Jadi jumlah pose yang dihasilkannya tidak terlalu besar. Nah, algoritma incremental construction ini biasa digunakan pada misalnya Fred, Surflex, Dock. Ini adalah aplikasi docking ya atau program docking. Ini Fred, Surflex, Dock itu menggunakan algoritma ini incremental construction. Nah, kalau pada metode stokastik, genetik algoritma itu adalah contoh dari metode stokastik. Itu digunakan pada autodock dan Gold. Oke. Autodock. Jadi Anda biasa docking misalnya pakai autodock. Nah, itu berarti sebenarnya metode pencarian konformasinya adalah dengan metode stokastik yaitu genetik algorithm. Ini contoh jenis-jenis konformasional atau pencarian konformasi, beberapa algoritma sampling ya. Jadi jangan bingung ya, ada istilah conformational search atau sampling algorithm itu adalah maksudnya sama ya. Misalkan ada algoritmanya matching algorithm itu digunakan karakteristiknya adalah geometri base atau berdasarkan geometrinya cocok untuk virtual screening ya. Kemudian ada algoritma incremental construction ya, ini berdasarkan fragmen tadi yang dipotong-potong itu dan docking secara incremental. Kemudian algoritmanya MCSS itu juga sama fragment base. LUDI itu juga sama fragment base ya. Kemudian Monte Carlo itu stokastik ya. Genetic algorithm stokastik, molekular dynamic itu adalah perbaikan sebenarnya tindak lanjut dari upaya yang lebih baik dari docking. Okay? Jadi Anda kalau misalkan memberikan contoh mana yang termasuk sistematik, jadi metode yang sistematik, mana yang stokastik, di sini Anda harus sudah bisa menjelaskan ya, menyebutkan ya. Ini contohnya. Kemudian ini misalkan pada algoritma incremental construction ya, ini ada ligan ya. Ligan yang mau didocking itu dipecah jadi beberapa fragmen. Nah, jadi dockingnya nggak sekaligus utuh satu ligan, tapi pecahannya dulu. Nah, si fragmen pertama, fragmen jangkar istilahnya, itu didockingkan dulu, dapat konformasinya, kemudian disambungkan dengan fragmen kedua, dockingkan dan sambungkan dengan fragmen ketiga, dan seterusnya sampai semua fragmen itu terdockingkan. Ya. Ini contoh adalah algoritma pada incremental construction. Artinya termasuk yang metode pencarian secara sistematik. Oke. Nah, ini contoh-contoh dari algoritma pencarian konformasi. Ada ini lebih umum ya, yang sistematik ada apa saja. Oh, ini sebenarnya sudah aplikasinya ya, sudah menggunakan di aplikasi apa saja. Ternyata misalkan dengan systematic search atau pencarian sistematik itu digunakan pada EHIT, Fred, Surflex, Dock, Glit, Dock. Ini kan nama-nama dari aplikasi komputernya ya, aplikasi untuk docking. Kalau autodock itu pakainya stokastik atau random. Gold, Golit, EDOC, ECM. Ya.
dan lain sebagainya. Plan, Moldog gitu, ini adalah pakai yang stokastik. Nah, setelah pencarian konformasi, berikutnya kan ada perhitungan energi atau evaluasi energi ikatan. Ya, nah evaluasi atau prediksi energi ikatan itu dilakukan dengan yang namanya scoring function. Ya, scoring function itu digunakan untuk mengevaluasi energetika ikatan ligan dengan target. Variasi energi yang disebabkan oleh perbedaan konformasi. Jadi variasi energi disebabkan oleh adanya perbedaan konformasi. Jadi tadi kalau konformasinya beda, energinya beda. Ya. Nah, energi di sini dinyatakan sebagai konstanta pengikatan KD dan energi bebas Gibbs atau delta G. Nah, energi tersebut, energi itu dari mana sih? Kok ada energi pengikatan, konstanta energi bebas Gibbs-nya itu dari mana diperolehnya energi tersebut? Yang pertama itu energi itu diperoleh dari pengikatan antara ligan dan target. Ya. Dua molekul saling terikat itu ada energinya, gitu ya. Kemudian ada dari interaksi intermolekuler, ya. Interaksi intermolekuler juga ada energinya. Kemudian ada efek desolvasi dan ada efek entropik. Ayo coba PR cari apa itu yang dimaksud dengan efek desolvasi dan efek entropik. Minggu depan saya tanyakan, insya Allah. Nah, ini scoring function itu sebenarnya secara umum ada tiga metode dalam scoring function, yaitu yang didasarkan pada Vosper, ya, medan gaya, Vosper, ya, atau medan gaya, kemudian berdasarkan empirik, dan berdasarkan pengetahuan, the knowledge base, the Vosper base, empirical base, dan knowledge base. Nah, yang Vosper itu artinya energi dihitung berdasarkan penjumlahan energi ikatan dan non-ikatan, ya. Anda udah belajar dulu di mekanika molekul ada istilah energi ikatan dan energi non-ikatan. Nah, kalau energi di fosfat ini dengan scoring function fosfat itu berarti energinya dihitung berdasarkan penjumlahan dari energi-energi tersebut. Ya. Nah, kalau empirik itu dalam empirik itu melibatkan energi itu dihitung berdasarkan model dari ligan, kompleks ligan dan target yang sudah diketahui energinya, gitu ya. Kemudian itu dijadikan sebagai training set. Maaf. Kalau ini, ya, scoring function diperlukan, ya ini benar ya, diperlukan satu seri kompleks ligan target yang diketahui afinitas ikatannya. Nah, ini dijadikan sebagai training set untuk membangun model regresi linear. Jadi kalau empiric base itu jadi sebenarnya perhitungan energinya itu berdasarkan apa tadi? Regresi linear. Jadi dimasukkan ke persamaan regresi linear. Kelemahannya apa? Ya sangat tergantung pada akurasi dari training setnya. Kalau training setnya nggak akurat ya perhitungan berarti model regresi linear yang dihasilkannya tidak akurat. Jika model regresi linearnya tidak akurat, berarti perhitungan berikutnya juga tidak akurat. Gitu ya. Itu untuk yang empirik. Kemudian kalau yang knowledge base itu dengan memanfaatkan potensial energi yang berpasangan yang diekstraksi dari kompleks ligan target untuk memperoleh fungsi secara umum. Ya. Ya, setiap scoring function itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, sehingga beberapa scoring function itu biasanya digunakan secara simultan, secara bersama-sama. Jadi jarang scoring function itu hanya suatu aplikasi docking itu biasanya menggunakan beberapa scoring function sekaligus. Tujuannya apa? Ya supaya saling mengkoreksi.
Ini contoh dari scoring function yang digunakan pada berbagai program molecular docking. Misalnya yang menggunakan phosphate base itu ada dock, autodock, cold score, ICM, dan lain sebagainya. Kemudian yang empirik itu sama ada autodock. Nah, ini lihat kan. Autodock itu di sini ada menggunakan phosphate dan empirik. Ya, berarti dia menggunakan kombinasi. Tuh, ya. Kemudian yang menggunakan knowledge base ini macam-macamnya. Silahkan dipelajari lagi. Ini mungkin flowchart atau alur dari langkah-langkah pada molecular docking, pada docking molekul. Yang pertama, ketika Anda ingin melakukan molekul docking, itu pada dasarnya Anda harus yakin dulu bahwa molekul targetnya itu ada. Gitu. Molekul targetnya ada. Artinya molekul targetnya diketahui. Setelah itu, setelah Anda tahu molekul targetnya apa, ya, berikutnya Anda tentukan apakah struktur 3 dimensinya tersedia atau tidak tersedia. Kalau tersedia, ya tinggal dilakukan docking saja. Oke. Nah, ini apa namanya? Kalau strukturnya tersedia, apakah dia berdasarkan apa sih strukturnya, eksperimental atau MD, gitu ya? Kalau sudah ada strukturnya, maka bisa langsung preparasi, kemudian dilakukan docking, ya, kemudian proses assessment, gitu ya. Nah, berikutnya dari docking bisa dilanjutkan dengan MD. MD itu molecular dynamic, itu kelanjutan dari docking, gitu ya. Sebenarnya ini lebih MD itu lebih metode untuk mengkonfirmasi hasil docking. Ya. Tuh, kalau struktur targetnya ada atau diketahui atau tersedia gitu. Bagaimana kalau strukturnya tidak tersedia? Kalau strukturnya tidak tersedia, maka bisa dilakukan dengan pemodelan molekulnya, pemodelan molekul targetnya. Nah, pemodelan molekul targetnya itu bisa dilakukan dengan metode pemodelan komparatif. Pemodelan komparatif itu misalnya homologi modeling atau dengan pemodelan ab initio. Ini ada 2 cara ya, silahkan ditempuh salah satunya. Nah, jika sudah dilakukan pemodelan, maka yang berikutnya dilakukan harus adalah validasi. Ya, lakukan validasi. Nah, kalau sudah valid, modelnya sudah valid, nah berikutnya baru ke prosedur dockingnya. Tadi ya dimulai dari preparasi, docking, dan seterusnya. Nah, ini metode docking. Ya, oke. Docking sekarang itu tidak hanya docking antara ligan dengan target, gitu ya. Nah, ini jenisnya ada docking antara rigid. Rigid itu kaku ya. Ligannya kaku, dibuat kaku dengan target yang kaku juga. Jadi target kaku, ligan kaku, mereka didockingkan. Ini harusnya adalah docking yang paling mudah, gitu ya. Mudah untuk mendockingkan ini. Kemudian ada docking yang ligannya dibuat fleksibel, targetnya dibuat kaku, gitu ya. Ada seperti itu. Kemudian ada yang docking, ligannya fleksibel, targetnya juga fleksibel. Oke. Saya ingin Anda mempelajari ini. Coba bedanya apa? Ya. Bedanya bagaimana? Pengaruhnya terhadap hasil bagaimana? Mana yang lebih sesuai dengan kondisi di dalam tubuh misal? Ya. Itu silahkan coba Anda pikirkan, Anda renungkan, dan tentu saja Anda harus baca literatur. Oke, saya cukupkan sekian untuk kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.